karena Pak Iksa ini nggak ini, nggak nganu. Oke, Bu Hiptiah dari Karangasem itu Rembang ya Bu ya? Enggak, Mana Bu? rendang itu di Selat. Selatan di mana Bu? Kalau saya di Bali Timurnya, Bu. Kotanya apa Bu? Amlapura. Oh, di mana itu Bu? Kok saya baru denger ya? Kotanya di Amlapura, Heeh. Kabupaten Kecamatan Karangasem. Kalau kotanya Amlapura, Kota Amlapura. Amlapura itu mana? Kalimantan? Mana atau Enggak, mana? di Bali. Oh, Bali. Baru dengar saya Bu. Kapan-kapan main ke Bali, Bu? Ke Balinya sudah, tapi nggak pernah dengar Anglapuranya Bu saya. Oh, oke. Ibu ngajar di Min 3 ya? Ya, di Min 3 Karangasem. Oke, baik, Bu. Bu Hipti, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hipti, ujian komprehensif ini terdiri dari 3 sesi. Hmm? Satu adalah sesi komprehensif lisan terkait Oke. dengan eh, apa tuh namanya pedagogik dan perancangan. Kemudian yang kedua adalah cuplikan. Cuplikan itu nanti Ibu bisa mencontohkan sedikit tentang yang Ibu lakukan di kelas, misalnya kayak kayak peer teaching waktu itu, tapi cuplikannya doang. Yang ketiga tuh adalah BT baca tulis Quran ya Bu ya. Ya, Bu. Bu Hipti mau mulai yang mana dulu? Terserah Ibu dah, Bu, insya Allah. Nggak deg-degan kan? Insya Allah. Orang yang lain tuh ada deg-degan, saya heran kenapa harus deg-degan. Ini kan memang harus dilewati. Ya Baca biasa sih, Bu. nama dulu. Deg-degan sih ada, tapi insya Allah. Iya, Bu. Itu. Saya tulis nama dulu Bu Hipti ya. Hipti apa nama lengkapnya, Bu? Hmm? Hiptiah. Ngikut ya? Ya. Oke. Hiptiah. Oke, saya masuk ke ujian penilaian dulu ya, Bu. Perangkat ya, Bu. Wawancara ya, Bu ya. Oke. Bu Hipti, kita dulu pernah belajar tentang pedagogik ya. Nah, di sana itu kita pernah ngobrolin dan kita bahkan bikin ringkasan tentang ini, apa tuh namanya, teori belajar, Bu. Nah, Ibu ingat nggak apa saja teori belajar yang kita bisa gunakan? Pertama, seingat saya ada namanya teori Bu Hipti, belajar. suaranya kecil sekali. Bu, saya pakai headset dulu, Bu. Dah, Tes kedengaran tuh, Bu? dah. Dah. Pertama, di sana ada teori behaviorisme, di mana teori ini mengatakan dalam pembelajaran itu harus ada stimulus respon. Yes. Kemudian ada namanya teori konstruktivisme, Yap. artinya perkembangan anak itu eh, secara bertahap, ada tahap-tahapan perkembangan anak. Mm-mm. Kemudian ada namanya teori humanisme, Ya, artinya humanistik. berdasarkan lingkungan. Oke. Terus Ibu, kalau dalam pembelajaran Ibu lebih suka pakai yang mana? kalau saya lebih suka menggunakan teori behaviorisme. Biar Kenapa? uh, karena di Kenapa? sana akan ada stimulus atau respon dari anak-anak ketika kita memberikan pembelajaran. Oke. Contohnya gimana kalau stimulus respon itu? Contohnya sepertinya, pertama contohnya saya mengajarkan tentang pengenalan bunyi dan bentuk huruf. Nah, Mm-mm. di sana saya mengajukan pertanyaan, apakah anak-anak sudah mengenal bunyi dan bentuk huruf? Nah, tentu anak-anak di sana akan menjawab, ada yang menjawab belum, ada yang memberikan reaksi sudah. Itu, Bu. Mm. Oke. Jadi pas ya Ibu ngajar apa sih Bu? Nah, waktu ini kan saya dikasih menjadi guru wali kelas, tapi Mm-mm. sekarang diganti jadi guru mapel. Oh, mapel apa Bu? Saya sekarang mapel bahasa Indo, Mm-mm. SBDP, PJOK, sama P5 dikasih di situ. Oh ya. Wah, berarti nanti Bahasa Ibu menjelaskan ini P5-nya jelas muatan tuh. lokal. Oh, mulok ya. Ya, Oke, bahasa TAF. baik. Ya Bu. Bu Kipti kameranya kenapa begitu ya?
Saya Oh ya, jadinya dirapikan apa namanya begitu. Jadi lihatnya ya, enak gitu. ya. Saya lihat ibu gini, saya pusing. Sudah lah Bu, sudah Sudah, siap? sudah. Ya, Selanjutnya Bu Kipti ini lancar ini nggak akan lama kalau Ibu lancar. Bu, mudah-mudahan amin. selanjutnya Bismillah pokoknya. Oke. Selanjutnya itu kan kita dalam pengembangan perangkat pembelajaran itu ada beberapa komponen yang harus kita penuhi. Satu apa? Ini dari kurikulum Merdeka Ibu ya? Ya, kurikulum merdeka. Iya. Dari komponen kurikulum Merdeka itu, pertama kita harus membuat identitas. Di Yap. sana identitas itu berisi identitas sekolah, Mhm. tema, pembelajaran, alokasi waktu, fase, dan kelas. Kemudian itu A, identitas sekolah. Yang kedua, yang ke B, itu berisi kompetensi awal. Mhm. Yang di bagian C, setelah kompetensi awal itu berisi sarana dan sebelum kompetensi awal, setelah kompetensi awal, kemudian berisi proyek P5. Nah, bagian yang ketiga yaitu sarana dan prasarana. Kalau terkait dengan yang TP, terus apa lagi? P5, TP yang nggak pilih yang ada TP yang kemarin kita bikin di perangkat MA kita, modul ajar langsung kita. di komponen Ya, inti. Di ya. komponen itu berisi TP, kemudian capaian pembelajaran. TPL. Di capaian pembelajaran itu kita berisi untuk pertanyaan pemantik untuk siswa. Kemudian berisi Ada. pemahaman bermakna. Selanjutnya kita berlangsung ke kegiatan pembelajaran. Atau ATP. ATP, iya. Dari ATP ATP. itu kita ke modul ajar. Terus Dari di situ modul ada apa lagi? Di modul ajar itu nanti berisi tentang identitas sekolah. Identitas sekolah lengkap dengan kelas, tema, alokasi waktu, dan tahun ajaran. Di sana berisi kompetensi awal, P5, sarana dan prasarana sekolah, target peserta didik, kemudian metode yang akan kita gunakan, kemudian beralih ke komponen inti. Di komponen inti itu berisi tadi tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, terus ada pertanyaan pemantik untuk bukan pertanyaan pemantik, pertanyaan pemahaman untuk siswa, seterusnya pertanyaan pemantik, baru diteruskan dengan kegiatan pembelajaran. Terus di kegiatan pembelajaran berisi kegiatan pendahuluan di mana guru mengucapkan salam seperti biasa, kemudian mengecek kehadiran anak-anak, mengadakan persepsi. Terus terakhir apa di terakhir ada yang terlewat satu? Terakhir itu kegiatan penutup. Terus setelah yang penutup, berisi refleksi sebelum penutup ada setelah penutup ada evaluasi. Yes, assessment. Iya. Ya, oke, baik Bu. Terus Bu, semisal nih ya, Ibu mau membelajarkan dengan menggunakan misalnya project based learning, karena tadi Bu bolak-balik ngomong project. Ya. Apa yang Ibu lakukan? Project based learning. PBL. Project PJBL dong. PJBL ya, PJBL. Ya, gimana? Nah, di dalam project based learning ini saya menggunakan karena permasalahan saya itu adalah kelemahannya anak-anak di bidang membaca, saya ini menggunakan sebuah media yang nantinya dapat meningkatkan hasil pembelajaran dari pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini saya menggunakan media kartu huruf. Ya. Berarti Ibu suruh anak itu ngapain untuk project based learning? Untuk project based learning ini saya menyuruh anak-anak maju ke depan untuk membuat suatu kata ya dari gambar yang saya sajikan. Saya menempel gambar di papan, kemudian anak-anak itu mencari huruf-huruf yang berdasarkan gambar itu, kemudian lalu menempel di samping gambar. Oke. Oke, baik. Berarti ada produk yang dibuat oleh siswa gitu kan ya. Kemudian mereka nanti bisa jadi mempresentasikan dan lain-lain gitu ya Bu Kipti ya. Oke, baik Bu. Kemudian Bu, misalnya nih Ibu mau mengajarkan mereka untuk berpikir kritis, mau memfasilitasi mereka untuk berpikir kritis, apa yang Ibu lakukan? Untuk memfasilitasi anak-anak berpikir kritis, saya memberikan tugas memberikan dia sebuah gambar.
Saya menyuruh anak-anak itu untuk menebak gambar itu. Nah, pertanyaannya seumpama, anak-anak, gambar ini diawali dengan suku kata apa berdasarkan gambar itu, Bu? Terus ada lagi? Artinya kan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang meminta mereka untuk mengidentifikasi gitu kan ya misalnya. Nah, oke. Terus ada lagi? Samping itu saya juga selain dengan pertanyaan pemantik, saya juga dengan memberikan gambar. Dari gambar itu saya menyuruh anak-anak menyebutkan huruf awal dari gambar ini apa. Terus apa lagi? Ibu bisa ceritakan di kelasnya Ibu aja. Ya, selain itu saya juga suruh anak-anak merangkai suku kata dari beberapa suku kata yang saya pisah-pisahkan, Bu. Kemudian anak-anak itu akan merangkaikannya. Saya menuliskan anak-anak di papan. Baik. Kalau misalnya untuk biar mereka berpikir tingkat tinggi, Ibu apain anak-anak? Untuk berpikir tingkat tinggi biasanya saya belum mana ya? Biasanya saya ajak dulu anak-anak untuk bercerita kan. Saya cerita, kemudian dari bercerita itu saya mengajukan beberapa pertanyaan. Kemudian anak-anak menjawab pertanyaan yang saya ini kan tadi. Oke, baik, good. Bu, sekarang Ibu cerita P5 dong. Jadi apa namanya? Bagaimana Ibu merancang proyek P5? P5 kalau kita MIRA kan P5RA, P5 PPRA ya, Bu ya. Nah, Ibu langsung masuk materinya. Misalnya Ibu ambil materi apa bebas. Kalau di sini saya lihat Ibu ambil materi apa ya di LMS? Bahasa Indonesia. Ya, materi ya, gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan. Nah, silakan Ibu materi itu Ibu bikin P5 Ibu ngapain aja? Merancang apa aja? Oh ya. P5 dalam proyek P5 itu pertama saya ambil materinya tentang pengenalan. Nah, saya mengenalkan dulu kepada siswa tentang sampah, apa itu sampah, apa bahayanya sampah. Nah, seandainya pun sampah tidak diolah seperti apa, itu saya terangkan pertama. Yang kedua, kemudian secara kontekstual, saya ajak anak-anak untuk keluar kelas di lingkungan sekitar sekolah. Saya ajak anak-anak untuk mengamati sampah yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian saya ajarkan di sana anak-anak untuk memilah sampah organik dan sampah anorganik. Di sana salah satu saya ambil contoh sampah anorganik berupa botol plastik. Nah, kemudian saya lanjutkan dengan tahap ketiga, aksi. Pada tahap aksi ini, saya mengajak anak-anak untuk mengambil tutup dari botol plastik bekas itu. Kemudian saya akan ajak anak-anak untuk membuat suatu kerajinan tangan berupa bunga yang nantinya akan mereka buat pada selembar kertas kartun, kemudian ditempelkan. Oke, Bu. Sudah sangat jelas. Saya sudah bisa membaca endingnya apa nanti. Oke. Very good, Bu. Kemudian, Bu, Ibu ingat nggak, Bu, judul dari apa tuh PTK-nya Ibu, penelitian tindakan kelasnya Ibu? Peningkatan kemampuan membaca permulaan. Peningkatan kemampuan membaca permulaan pada dengan media kartu huruf pada siswa dengan media kartu huruf. Oke. Pada siswa kelas 1-3 Karangasem. Oke, meningkatkan ini ya kemampuan membaca pemula. Berapa, Bu? Kelas berapa, Bu? Kelas 1. Oke. Bu, itu berarti kenapa Ibu ngangkat itu? Permasalahannya apa? Apa yang melatar belakang Ibu ngangkat itu? Yang melatar belakangi saya mengambil permasalahan itu karena nilai dari pembelajaran bahasa Indonesia itu sangat menurun. Ini dikarenakan karena satu, mungkin guru itu masih menggunakan media yang monoton, menggunakan media ceramah saja. Kemudian media yang digunakan dalam pembelajaran itu kurang menarik. Terus anak-anak
kurang semangat untuk membaca. Nah, dari lingkungan sekolah itu sendiri, kurang adanya motivasi dari orang tua untuk mengawasi anak-anak dalam belajar membaca di rumah. Oke. Itu, Bu. Keren ya. Jadi Ibu berusaha menyelesaikan permasalahan itu Ya, gitu. Mungkin orang tua pada kerja ya Bu ya, jadinya tuh ya, enggak sempat ngajari saya anaknya nambah, Bu. baca. Boleh saya nambah, Bu? Soalnya Gimana, di Bu? kelas atas pun, Bu, kelas 2, kelas 3 masih ada beberapa anak yang belum bisa membaca. Oh iya? Padahal Iya, di Bali loh hitungannya maksudnya masih kota besar. iya, masuk kota besar. Itu dah. Mm-mm. Mungkin pengaruhnya itu dalam salah satu itu motivasi belajar dan dukungan dari orang tua yang kurang. Itu ya Bu. Bukannya di Bali tuh orang semua pinter bahasa Inggris nggak Bu? Saya aja belum bisa bahasa Inggris, Bu. Gitu ya Bu ya. Saya ini kalau lingkungan sekolah saya ini dekat dengan pantai, Bu. Hmm, Dekat dampaknya dengan ngeri ya Bu Taman ya. Ujung. Pantai apa Bu? Taman Ujung, Taman Wisata Ujung Pesisir. Oh, saya belum pernah ke situ deh. Oke, oke, oke. Ya, berarti Bu, terus instrumen apa yang Ibu gunakan untuk mengukur itu, Bu? Kemampuan membaca anak awal tadi. Hmm. Saya dengan instrumen di sini dengan penilaian PTK, yaitu instrumen pertama saya membuat instrumen lalu perencanaan. Hmm. Dari perencanaan itu Ya, nantinya berarti instrumennya apa? Apakah dengan cara apa Ibu mengukur anak kemampuan membacanya nanti? kemampuan membaca nanti saya Hah? mengukur yang pertama dengan pengenalan huruf dulu, Bu. Oke. Pengenalan huruf. Nah, setelah pengenalan huruf itu, kemudian saya ukur dengan pengenalan suku kata. Hmm. Seterusnya baru dengan kemampuan membaca. Berarti mengukurnya mereka tahu apa enggak gimana nanti? Saya akan membuat skala suatu pengukuran, soalnya baik, sudah baik, sudah mengenal, tidak baik, atau kurang. Oke, berarti instrumennya namanya tekniknya apa? Teknik, nah, Metodenya, analisa metode data. pengumpulan datanya. Metode pengumpulan data bukan analisa. Teknik metode kuantitatif. Oh, bukan itu analisa datanya. Pengumpulan datanya dengan apa? Berarti kan itu ada wawancara. Oh Kalau iya, ibu ada berarti, wawancara, kalau ibu apa? observasi, nanti saya dengan pengamatan langsung. Oke, berarti kan ketika ingin melihat anak sudah apa ya fasih belum membacanya atau ada peningkatan atau tidak di membacanya, berarti kan ibu langsung mengamati Iya, atau menggunakan pengamatan langsung pengamatan. itu ya Bu ya. Iya. Oke, baik Bu. Selanjutnya Bu, kita masuk ke cuplikan praktek ya Bu ya. Bu Hipti, silakan Bu Hipti mempraktekkan. Misalnya anak didiknya ibu itu lagi males-malesan sih pelajaran nih. Mungkin sudah siang gitu kan, atau mungkin habis olahraga gitu kan. Jadi mereka nggak memperhatikan ibu menjelaskan. Kemudian bagaimana ibu memotivasi mereka. Kemudian misalnya mereka nggak ngejawab nih, bagaimana cara ibu membuat mereka mau menjawab dan diskusi sama ibu. Bu Fifty boleh kameranya di separuh badan karena gestur juga akan dinilai di sini. Nah, begitu. Yes, gimana cara Ibu? Silakan praktekkan, Bu. Untuk membangkitkan semangat anak-anak yang misalnya Langsung tadi, ngajar, Bu. ya, Langsung ngajar. ya, anak-anak, hai Sam, gitu. Ayo anak-anak, kita tepuk semangat biar kita hari ini masih tetap semangat untuk belajar. Tepuk semangat, semangat, semangat. Dah. Nah, Oke. kemudian langsung setelah itu saya memberikan materi pembelajaran. Anak-anak, sudah semangatkah hari ini? Bla 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 bla. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan pengenalan bentuk huruf. Materi lalu kalian sudah mengenal bunyi huruf. Kalian sudah mengenal bunyi huruf melalui lagu ABC. Masih ingat kan lagu ABC yang sudah Ibu pendengarkan? Nah, kalau kalian lupa, mari kita sama-sama membaca lagu tentang abjad. Oke, Bu. Cukup. Ibu menggunakan kalau di kelas Ibu biasanya menggunakan strategi apa aja, Bu? Pembelajarannya atau model atau pendekatan pembelajaran apa aja yang Ibu gunakan? Kadang saya pakai menggunakan model ceramah. Model ceramah, kadang PJBL itu aja dulu.
Itu dua yang saya terapkan, Bu. Yang paling sering itu ya. Ya, Oke. Terus Ibu medianya menggunakan apa aja? saya menggunakan media papan tulis, Hmm. buku gambar, kadang media gambar, kadang Hmm. juga kadang media laptop atau itu yang masih dalam pemasangannya masih kita membutuhkan bantuan teman sih, Bu. Um, terus kalau misalnya Ibu ada Ada juga menggunakan aplikasi, LKS-nya. Apa, Bu? aplikasi-aplikasi? Nah, untuk aplikasi saya nyari di Google, Bu. Oh ya, apa yang biasa Ibu gunakan? Misalnya aplikasi untuk lagu-lagu ini saya mencari di aplikasi apa namanya? Duh, lupa YouTube namanya. kan? YouTube, iya. Hmm. Terus oke Bu. Terus kalau misalnya penilaian Ibu pernah nggak misalnya pakai Google Drive, Google Form gitu? Nah, saya belum pernah, Bu. Kenapa? Nah, malas nyarinya. Karena kadang juga saya belum bisa, Bu. Kadang Oke. saya buat orak-orekan sendiri, nanti saya Hmm. ketik di sana saya buat langsung penilaiannya. Terus ketika pandemi gimana dong pembelajarannya? Ketika pandemi kan daring. Oh iya, maksudnya daringnya Ibu ngasihnya gimana kalau Ibu nggak pakai Lewat anu WA, apa? Oh lewat gitu. WA Jadi group. jadi Ibu ketik terus Ibu masukkan WA gitu? Apanya? Oh, soalnya itu. Iya. Soalnya kan ada, soalnya saya langsung kasih, Bu. Saya sudah buat, saya foto, Hmm. kemudian saya langsung ke WA, kirim ke WA group. Dan Oh, lah terus hasilnya hari itu anak-anak jawabannya gimana? Foto lagi? dipoto lagi. Langsung Oh hari gitu. itu dikumpul sama anak-anak. Tapi kadang Oh ada gitu. juga yang telat sih, Bu. Em, bisa kan harusnya kan bisa pakai Google Drive, Google Form gitu kan? Belum? Ya, ini karena anak-anak kelas 1, Bu, saya belum bisa Ya, juga. orang tuanya yang Orang tua ngerjain ntar juga Bu belum ya. bisa. Mungkin kalau kelas atas ya, Bu. Ya, oke. Baik, Bu. Selanjutnya, moderasi beragama, Bu. Bagaimana Ibu apa ya? Ibu tolong sebutkan, contohkan atau praktekkan Ibu menjelaskan tentang konsep apa saja atau apa ya, ajakan apa saja kepada anak-anak yang itu berkaitan dengan moderasi beragama. Hmm. Anak-anak, kalian di sini hidup, kalian di sekolah ini berasal dari desa yang berbeda-beda kan? Nah, Ibu mohon, walaupun kalian berasal dari lingkungan yang berbeda, ada dari ujung desa, ujung pesisir, Segar Katon, Ibu minta agar kalian tidak boleh uh, saling menjelekkan satu sama lain. Tapi kalian harus saling rukun, damai dalam bermain, dan tidak boleh saling mengejek. Juga tidak boleh membuli. Good. Jadi apa toleransi beragama? Sorry, toleransi. Apa moderasi beragama itu salah satu contohnya adalah Toleransi. toleransi. Itu aja toleransi. Bu, baik Bu. Delas, terakhir Bu, saya akan share tentang saya akan share Al Insyikok aja ya Bu ya. Okay. Oh, oh. Sudah kelihatan Bu Al Insyikoknya? Oke, sudah Bu. Oke. Ibu tolong baca dong 1 sampai 3 ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'un saqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat. Sampai 5, Oke, Bu. 3 aja. Shadaqallahul azim. Ibu bawa pensil sama kertas atau Bawa, bolpen. bawa, Bu. Tolong tulis ayat pertama, Bu. Oke. Boleh lihat dari layar saya juga. Ya sama. Saqqat. Idza samaa'u saqqat. Lalu, Bu. Pakai spidol, Bu ya? Boleh?
Sudah, Bu. Sudah, Bu? Sudah. Kalau sudah, boleh ditampakkan ke layar, Bu Hipti. Oke, Nida tampak, Bu. Enggak Tidak, kelihatan. ini. Enggak. Didekatkan ke layar apa? Karena ketutupan sama virtual backgroundnya Ibu deh. Nah, ini udah. Ganti background. Tadi ganti backgroundnya aja dah, Bu, ya. Ya. Oh. Ini, Bu. Udah. Kelihatan, Bu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu Kipti. Bu Kipti ya sudah selesai, cepat sekali ini. Makasih, Bunda. Ya, Ibu udah menjelaskan sangat jelas. Insya Allah saya sudah menilai. Insya Allah nilainya sudah baik. Baru 2 nih yang nilainya baik. Amin. Makasih, Bu. Ya, semoga Allah mudahkan, lancarkan dalam tahap-tahap selanjutnya ya, Bu. Insya Allah lulus dan lolos, Bu. Amin, amin, Bu. Terima kasih. Silakan keluar, Bu Hipti. Ya. Saya mau sama Bu Fitri lagi sekarang. Oke. Makasih, Bu. Assalamualaikum.